Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penindasan Firaun kepada Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Mendengar kata-kata para penyihir itu, Firaun pun semakin marah, dan orang-orang sesat dari kaumnya juga mendorong Firaun untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika itulah, Firaun mengeluarkan ketetapannya, yaitu membunuh anak-anak orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan membiarkan wanita. Dengan adanya keputusan ini, maka Firaun berhasil membuat takut kaum lemah Bani Israel, dan mereka yang ada penyakit dalam hatinya. Mereka tidak beriman kepada Musa karena takut akan ancamannya. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihat kaumnya merasakan ketakutan yang sangat, maka beliau berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Maka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Firaun sebelum kamu datang kepada kami dan setelah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." Quran Surat Al-A'raf, ayat 128-129. Firaun juga mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Musa, maka pada suatu hari ia mengumpulkan para pembantu dan keluarganya serta memberitahukan usulnya, yaitu membunuh Musa. Namun di tengah-tengah mereka, ada seorang yang menyembunyikan keimanannya dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Quran Surat Al-Mu'min, ayat 28. Lalu ia mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari azab Allah. Tetapi Firaun berpaling darinya dan tidak mau mendengar nasihatnya. Firaun dan para pembantunya terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja-kerja yang berat. Ia juga tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Musa untuk membiarkan dirinya dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka kemarau panjang dan kekurangan, di mana air sungai Nil surut, buah-buahan berkurang, dan manusia banyak yang kelaparan, sehingga mereka merasakan tidak sanggup menghadapi cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan kepada mereka berbagai macam azab di samping yang disebutkan, seperti banjir yang menenggelamkan tanaman dan rumah-rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan mereka, demikian pula mengirimkan kutu, ulat, sehingga memakan makanan yang mereka simpan, mengirimkan katak sehingga membuat mereka sulit istirahat, serta menjadikan air yang datang kepada mereka dari sungai Nil, sumur dan mata air yang ada menjadi darah. Semua musibah ini menimpa Firaun dan kaumnya, adapun Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Azab kepada Firaun. Hari pun telah berlalu dan musibah itu terus berlanjut, bahkan semakin hari semakin bertambah. Firaun juga semakin bertambah penentangannya dan kekafirannya kepada Allah, dan senantiasa mendustakan semua ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Dia melepaskan Bani Israel dari cengkeraman Firaun, serta mengazab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus, ayat 88.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi dan Rasulnya Musa alaihi salam, dan datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari, serta memberitahukan bahwa Fir'aun akan menyusul mereka. Nabi Musa alaihi salam membawa pergi Bani Israel dan disusulnya mereka oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari. Dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut, mereka berjalan kaki ke sana. Namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke setiap kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, benar-benar golongan kecil. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam jumlah besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, hingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Penenggelaman Fir'aun. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, maka dengan izin Allah laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-63. Ketika itulah, Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang. Sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya, dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama bala tentaranya pun melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Dan ketika mereka telah sampai di tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasa sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Akan tetapi, saat untuk bertaubat tidak lagi berguna karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan nafas terakhirnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparnya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir, agar menjadi pelajaran bagi mereka, bahwa orang yang mereka sembah selama ini, serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong lagi kejam. Penenggelaman Fir'aun ini terjadi pada hari Asyura, yakni 10 Muharram. Rusaknya tauhid Bani Israel setelah selamat dari Fir'aun. Setelah Bani Israel melintasi lautan, maka mereka berjalan ke negeri yang suci, yakni Palestina. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat orang-orang yang menyembah patung. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa agar mengadakan buat mereka sesembahan seperti yang mereka miliki. Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 138-139. Nabi Musa juga berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Beberapa nikmat Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam melanjutkan perjalanannya di bawah terik matahari yang menyengat wajah mereka, hingga pada akhirnya mereka mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka Allah menundukkan untuk mereka awan yang berjalan di atas mereka mengikuti perjalanan mereka, sehingga mereka tidak akan merasa kepanasan.
Dan pada saat mereka kehausan, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam agar beliau memukulkan tongkat yang dibawanya itu ke batu. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel yang bersamanya. Sehingga Nabi Musa alaihi salam menjadikan untuk setiap suku satu mata air. Dan ketika mereka kelaparan, mereka juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan untuk mereka yang bernama manna, yakni makanan manis seperti madu, dan salwa, daging burung seperti burung puyuh. Maka mereka memakannya, akan tetapi mereka cepat bosan terhadap makanan itu, sehingga mereka mendatangi Nabi Musa alaihi salam dan mengeluhkan makanan itu. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Maka Nabi Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Yakni permintaanmu ini bukanlah perkara sulit, bahkan makanan itu banyak di kota manapun. Yang jika kamu mendatanginya, tentu kamu akan menemukannya." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 61. Bani Israel hidup dalam keamanan dan ketenteraman, dan mereka butuh kepada undang-undang yang dapat mereka gunakan sebagai aturan hidup, serta syariat yang mengatur mereka. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar sendiri ke tempat tertentu, untuk menerima syariat yang nanti akan dijadikan rujukan oleh Bani Israel. Maka beliau mengangkat Harun sebagai penggantinya, menasihati dan mengingatkannya kepada Allah, serta memperingatkannya agar tidak menjadi orang-orang yang berusaha mengadakan kerusakan di bumi. Beliau pun pergi ke suatu gunung, di mana ia pernah mendapat wahyu pertama kali. Ketika beliau pulang dari Madian ke Mesir, dan ketika itulah diturunkan kepada beliau kitab Taurat. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam menyaksikan bahwa Allah telah memuliakannya, serta diberi kelebihan, maka ia meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk melihatnya, karena ia mengira bahwa Allah dapat dilihat di dunia. Maka Allah menolak permintaan itu dan menerangkan bahwa beliau tidak akan sanggup melihat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Kamu sekalipun tidak akan sanggup melihatku. Tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, seperti semula, niscaya kamu dapat melihatku." Ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama beriman." Disebutkan kejadian ini di surat Al-A'raf 143